Kita akan mulai dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan saya akan memimpin dengan kepercayaan umat Kristiani. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas sore hari ini. Kiranya Tuhan pada sore hari ini terus memimpin kami sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu, mohon kasih-Mu supaya melingkupi setiap diri kami yang hadir di sini sehingga acara pada sore hari ini kami bisa melaksanakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Kita bisa sikap siap. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melihat profil mengenai Kota Bogor dan profil dari TRAS. Kita akan saksikan bersama-sama. Mari kita saksikan.
Demikianlah profil dari Kota Bogor juga kampus IPB. Kemudian kita akan menyaksikan profil yang kedua mengenai trust. Mari kita saksikan bersama-sama teman-teman. Merupakan organisasi mahasiswa yang dimulai pada tahun 1996 di bawah Yayasan Bejana Mulia. Kami berupaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menghasilkan generasi muda yang unggul melalui keseimbangan dalam aspek pendidikan, karakter, dan juga kerohanian. Dan kami juga ingin melayani mahasiswa di berbagai perguruan tinggi dan juga sekolah dengan menyediakan wadah-wadah untuk melatih mereka dalam aspek pendidikan, karakter, juga kerohanian. Sekarang, Trust sudah ada di 32 kota di Indonesia, dan Trust juga sudah melayani lebih dari 80 universitas. Berikut ini beberapa program yang kami adakan. Seminar pendidikan, karakter building, short course, sport day, brother and sister house, Kefas, Kefas Gathering, itulah video singkat mengenai Trust. Terus ikuti acara-acara kami ya. Trust, the real ultimate student. Sepertinya sore hari ini teman-teman sudah tidak sabar untuk mengikuti acara webinar pada sore hari ini. Tapi sebelum kita memulai, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada teman-teman mengenai judul kita pada sore hari ini. Mengenai hard skill versus soft skill, pentingnya mana sih? Nah, di pikiran teman-teman yang terfikirkan apakah mengenai versus ini? Saya sih berasumsi bahwa kata versus ini adalah sebuah pertandingan antara kelompok A dan kelompok B atau hard skill dengan soft skill. Nah, tapi pada sore hari ini kita tidak membahas mengenai sebuah pertandingan, teman-teman. Kita lebih mengarah kepada pendidikan. Nah, untuk jauh lebih lengkapnya, kita akan memperkenalkan profil dari kedua narasumber kita. Tapi sebelum kita memperkenalkan narasumber kita, saya ada sedikit pengumuman kepada teman-teman sekalian. Yang pertama, mengingatkan kepada teman-teman pada saat sesi tanya jawab, teman-teman bisa mulai dari sekarang memikirkan pertanyaan dan bisa mengirimkannya di chat box kami. Jadi teman-teman bisa saat narasumber memaparkan materi, teman-teman juga bisa membuat pertanyaan dan mengirimkannya di chat box kami. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan profil dari kedua narasumber kita. Irena Napitupulu adalah seorang PhD in Food Science, memperoleh gelar Bachelor of Science in Food Technology dari Institut Pertanian Bogor, serta gelar PhD in Food Science dari Institut Pertanian Bogor dengan IPK 4,0. Merupakan seorang penerima beasiswa program magister menuju doktor sarjana unggul, memiliki pengalaman sebagai visiting PhD student di University of Wisconsin-Madison, Amerika Serikat, serta menjadi exchange student di Hokkaido University, Jepang. Tulus Bangun Hutagalung adalah seorang business researcher, memperoleh gelar sarjana sosial dari Universitas Indonesia dan Master of Business Management dari Institut Pertanian Bogor, serta mengikuti full-time training Indonesia pada tahun 2017. Memiliki pengalaman sebagai research executive di PT Mars Indonesia, sebagai senior researcher di PT Ipsos Indonesia, serta saat ini menjabat sebagai Associate Account Research Manager Divisi Otomotif di PT GFK Retail and Technology.
Apa kabar Kak Irena? Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, terima kasih Wawan. Tadi sempat nggak kedengeran ya suaranya. Tapi sekarang suara saya kedengeran nggak? Kak Irena. Oke, sebentar ya. Oke, yang aku sharing sudah kelihatan teman-teman. Oke. Ya, sebelum aku hari ini share apa yang aku dari pengalaman aku selama di kuliah di IPB, aku mau nyapa teman-teman datang semua hari ini. Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat ya, kuliah online di rumah dimanapun berada. Semoga tetap sehat dan stay safe selama masa pandemi ini. Semoga kita bisa nanti menikmati masa-masa kuliah offline, meet in person, dimanapun teman-teman berkuliah. Karena hari ini sepertinya kita datang dari kampus yang beragam ya. Jadi hari ini saya mau membagikan sedikit pengalaman saya selama berkuliah di Ilmu dan Teknologi Pangan IPB. Jadi mungkin teman-teman sudah ada lihat profil saya tadi yang dijelaskan oleh Bro Wawan. Jadi hari ini saya akan bagikan sedikit bagaimana memaksimalkan pengalaman kuliah kita selama 4 tahun, apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita nanti keluar dari kampus menjadi orang yang lebih berkualitas. Oke, without further ado, I will share to you. Jadi sebelum saya masuk ke materi utama, saya mau kasih teman-teman hari ini. Mungkin lihat di layar Zoom ini, siapa ya nih pesertanya, saya nggak tahu. Jadi hari ini memang beragam sekali. Ada, ini data kemarin sih yang dapat dari panitia, ada kebanyakan perempuan sih yang datang hari ini ya. Jadi, girls, it's a good start. Lalu beragam agama, dari sini semua mewakili agama-agama Indonesia. Jadi macam-macam juga dari kampusnya, dari IPB ada dari Telkom, ada juga yang dari Sumatera Utara, ada dari Papua. Jadi welcome teman-teman. Juga mendengarkan dari tempat yang berbeda dan dengan latar belakang jurusan yang berbeda. Dan kalau saya lihat usianya nih teman-teman, ternyata rata-rata generasi X yang jago-jago sama media digital ya. Lalu datang dari, seperti saya bilang tadi, dari kampus yang berbeda, dari jurusan yang berbeda, dan dari daerah yang berbeda. Nah, teman-teman, kita banyak perbedaan. Tapi sebenarnya mahasiswa itu, kalau di kampus ya, berdasarkan pengamatan saya, ada 3 tipe. Yang pertama, kupu-kupu. Apa tuh kupu-kupu? Kuliah pulang, kuliah pulang. Waduh, gimana tuh Kak kuliah pulang, kuliah pulang? Jadi nih tipe mahasiswa yang biasanya datang ke kampus, ke kelas, habis kelas pulang ke kos. Di kos, tidur siang, kerjain PR, balik lagi ke kelas nanti. Jadi kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang. Ada juga kunang-kunang, teman-teman. Apa ya kunang-kunang? Kuliah nangkring, kuliah nangkring. Ayo, yang mana nih yang suka nongkrong di coffee shop? Terus yang ketiga, kura-kura. Kuliah rapat, kuliah rapat. Ini biasanya para aktivis, para yang suka ikut BEM, kegiatan departemen, atau juga kegiatan sosial. Jadi, kita bisa pilih menjadi apa. Teman-teman, mau jadi tipe mahasiswa seperti apa? Teman-teman bisa tentukan sendiri. Nah, sebelum memberikan apa yang saya nikmatin selama di kampus, saya mau kasih tahu sedikit nih, perjalanan saya selama di IPB. Jadi, saya masuk tuh tahun 2010. Jadi, teman-teman yang sekarang, kalau di IPB mungkin 2010 ya? 2020 maksud saya, ya ampun, saya masa tua. 10 tahun yang lalu. Tapi forever young sih, forever young gitu ya. Jadi saya dulu masuk pertama kali ke IPB itu 2010. Jadi asal saya dari Medan dulu, sekolahnya atau SMA di Medan. 2010 saya masuk namanya sekarang PPKU. Jadi kayak tingkat persiapan bersama kalau pada masa saya waktu itu. Jadi kompetisi umum disamakan, belajarnya masih matematika, bahasa Indonesia, PPKN, dan lain sebagainya. Itu saya enjoy sih. Kalau di IPB, kebetulan saya nggak tahu teman-teman di kampus lain. Kalau di IPB kebetulan asiknya adalah ada teman-teman dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke. Jadi banyak kenal teman baru dari berbagai daerah. Lalu masuk tahun kedua, saya masuk jurusan atau departemen kalau di sini disebutnya di IPB.
Namanya departemen saya Ilmu dan Teknologi Pangan. Ini teman-teman, ya ampun, tahun saya paling stres waktu di kampus. Karena teman-teman saya tuh kompetitif banget. Saya ingat banget minggu pertama saya masuk kelas, teman saya tanya, Irena sudah baca bab berapa kimia pangannya? Saya kayak, ya ampun, saya beli bukunya aja belum gitu ya. Tapi ya, jadi saya sering agak stres, dan masa-masa itu sakit juga, dan masuk semester 5 dan 6, tahun ketiga, schedule saya mulai padat, sudah mulai enjoy, udah mulai ikut organisasi dengan aktif, dan mulai menikmati kehidupan teknologi pangan, dan masuk semester ke 7-8, tingkat akhir. Nah, ini teman-teman, mungkin teman-teman masih jauh, tapi persiapkan mental dari sekarang. Di sini adalah tahun-tahun nyantai, tapi pikiran itu galau mulu. Nanti orang tua kamu tanya, jadi kapan lulus? Ketemu saudara, kapan lulus? Nah, tahun-tahun ini teman-teman. Jadi sekarang kamu tingkat akhir, bahasa adaptasi, nikmatin aja masa adaptasi kamu, nanti pada saatnya semua orang akan sampai tingkat akhir. Dan kamu bisa akan relate sama apa yang saya bilang. Lalu saya lulus tahun 2014. 2014 ini sebelum saya lanjut sekolah lagi, masa transisi, saya sempat kerja sebentar. Lalu di sini saya pikir, jadi saya dapat tawaran beasiswa PMDSU, jadi program magister menuju doktor sarjana unggul. Jadi itu semacam fast track, program master menuju dokter dari Kemenristek Dikti Indonesia. Sekarang Kemendikbud, jadi saya ya, agak bingung sih ya sekarang kementerian agak ganti-ganti. Nah, masa-masa ini saya dapat tawaran beasiswa untuk sekolah lagi di IPB, melakukan riset. Nah, saya pikir nih, lah, masa Bogor lagi. Jadi dulu cita-cita saya nggak mau lanjut sekolah di Bogor. Cuman kesempatannya bagus dan saya tertarik sama riset yang ditawarkan di sini, tapi saya mau melakukannya dengan cara yang berbeda. Saya pikir, apa ya yang bisa saya pelajari selama 4 tahun saya sudah sekolah ini, dan saya mau melakukannya secara berbeda di tahun 2015 sampai 2020. Nah, apa yang saya pelajari selama 4 tahun itu dan masa refleksi transisi saya itu, hari ini saya mau bagikan ke teman-teman. Jadi, it's a good start, teman-teman hari ini gabung di sini. Jadi, apa yang saya pelajari, kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah saya lakukan selama 4 tahun itu, saya bagikan ke teman-teman, supaya teman-teman jangan melakukan kesalahan yang sama seperti saya, atau bisa memetik apa yang saya sudah lakukan selama 4 tahun itu, supaya teman-teman jadi mahasiswa berkualitas nanti. Dan bisa lulus dengan siap, dengan matang, dan siap untuk bekerja. Jadi, secara garis besar, yang saya pelajari terutama adalah hard skill itu sama pentingnya dengan soft skill. Jadi, mau hard skill, mau soft skill, kedua-duanya harus dikejar. Jadi, selama saya 4 tahun itu saya menyadari ada gap antara pengejaran saya terhadap hard skill dan soft skill. Nah, celah ini yang membuat saya merasa saya harus menyimbangkan diri ketika mengerjakan studi lanjut di IPB juga, di ilmu pangan. Jadi kalau S1 kami disebut teknologi pangan, di sini ilmu pangan, dan saya mau melakukannya secara berbeda. Tapi sebelum lebih lanjut kita ngomongin hard skill sama soft skill, apa sih ini hard skill, soft skill, apa kemampuan keras, kemampuan lembek? Jadi kita coba lihat definisi hard skill. Jadi menurut saya hard skill itu adalah kemampuan teknis untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Bisa dikuantifikasi, misalnya kemampuan bahasa Inggris bisa diukur dengan tes TOEFL, tes IELTS. Kalau soft skill itu apa? Orang banyak bilang itu human skill, how you interact with yourself and other. Jadi ini bagaimana kemampuan kita berinteraksi dengan diri kita sendiri dan orang lain. Jadi biasanya lebih kurang objektif ya, tidak bisa dikuantifikasi. Masih bingung? Saya coba kasih contoh ya. Tukang martabak. Teman-teman tahu dong martabak ya? Siapa di sini yang nggak suka martabak? Saya sih suka banget. Waktu saya bikin contoh ini, saya lagi pengen banget makan martabak. Saya makanya bikin contoh martabak. Nah, apa sih beda antara penjual martabak sebelah kiri sama sebelah kanan? Kalau sebelah kiri ini kita nggak perlu ragukan bagaimana kemampuannya membuat martabak yang enak. Kalau kita food science speaking itu dibilang bagaimana membuat sarangnya ini berlubang dengan baik dan golden shiny brown di kulitnya ini, saya yakin dia bisa buat oke banget. Tapi kenapa sih yang sebelah kanan ini lebih terkenal, lebih banyak, lebih hits, lebih happening di sosial media? Teman-teman bisa lihat kalau yang sebelah kanan ini dia punya soft skill yang lebih kuat. Dia punya kemampuan marketing, dia punya kemampuan komunikasi, dia punya kemampuan untuk memasarkan.
dan berinteraksi dengan orang lain supaya influencer-influencer itu juga beli dan mereka promosi ini media sosialnya. Sehingga dia keuntungannya lebih besar, dia punya franchise di banyak kota Indonesia. Nah, itu yang membedakan membedakan hard skill dan soft skill. Jadi keduanya kita butuh. Nah, pertama hard skill. First thing first, sebelum kita lebih jauh bahas hard skill apa yang dibutuhin, saya mau tanya teman-teman, jawab dalam hati aja. Apa sih tujuan teman-teman untuk datang belajar ke universitas? Jadi ini perlu set motivasi dari awal. Kalau teman-teman motivasinya karena disuruh orang tua aja, menurut saya itu kurang kuat ya. Karena nanti banyak kesusahan. Jadi nanti kalau susah, teman-teman nggak bisa salahin orang tua. Jadi dari sekarang set. Apa tujuan teman-teman datang ke universitas? Bisa beda-beda. Kalau saya pengen nanti setelah lulus kuliah, waktu itu saya pengen jadi orang yang bisa berpikir dengan lebih kritis. Saya pengen nanti siap untuk dipakai di lapangan kerja, dan sebagainya. Jadi teman-teman, silakan tanyakan sama diri teman-teman sendiri, terutama kalau masih semester 1, tapi it's not too late. Kalau kamu udah semester 3, 4, 5, dan bahkan semester akhir, kamu nggak terlalu terlambat untuk mikirin hal ini. Oke, akan saya share tentang hard skill pertama yang perlu dikuasai adalah jurusan teman-teman sendiri. Saya teknologi pangan, mungkin ada yang arsitektur lanskap, kehutanan, hubungan internasional, atau yang lain-lainnya, teman-teman perlu kuasain. 4 tahun loh teman-teman. Jadi, ya katanya memang ada sih, wah belum tentu kok pakai tuh di dunia kerja. Tapi perlu tahu teman-teman, itu bisa jadi kesempatan teman-teman belajar hal yang spesifik, yang mungkin orang di luar sana nggak bisa pelajarin. Saya nggak ngerti cara mendesain di aplikasi. Saya tahu mendesain makanan. Dan bisa juga kalau di PB nih ya teman-teman ada namanya sistem minor supporting course. Jadi kalau teman-teman bisa, ya jurusannya saya nggak suka kak, gimana dong gitu kan? Ya masih bisa ada kesempatan untuk cari mata kuliah yang lebih mungkin sesuai dengan minat teman-teman. Explore banyak-banyak di kampus teman-teman. Saya mungkin nggak bisa kasih contoh di kampus-kampus lain, tapi pasti ada cara untuk belajar yang menarik yang bisa menambah skill teman-teman. Yang kedua bahasa teman-teman. Ini semua tahu ya. Bahasa itu nggak hanya bahasa Inggris ya. Internasional kalau teman-teman belajar bahasa Mandarin juga oke banget. Bahasa Rusia mungkin, atau Arab mungkin. Wah, itu bisa jadi nilai plus buat teman-teman. Tapi minimal bahasa Inggris. Untuk bahasa yang lokal yang kita pakai hampir di semua negara di dunia ya. Dan bahasa lokal, kalau teman-teman bisa bahasa daerah, itu nilai plus banget. Saya sekarang lihat banyak dipakai penerjemah untuk bidang-bidang pekerjaan, yang bisa menerjemahkan ke bahasa lokal untuk orang-orang di pedalaman. Dan itu sangat menarik, teman-teman. Jangan malu ya berbahasa lokal kalau bisa. Saya sendiri malu karena nggak bisa bahasa Batak. Saya orang Batak, BTW. Lalu, active reading and writing. Ini sebenarnya standar buat mahasiswa. Cuman uniknya kalau saya perhatiin, kita mahasiswa Indonesia tuh cenderung malas membaca. Jadi kita di dunia masuk literasinya itu nomor 2 terbawah. Agak memalukan ya. Tapi ironisnya, kita nomor 5 teratas paling aktif di media sosial. Kenapa? Itu kita bisa jadi ladang empuk provokasi dan hoax, teman-teman. Jadi, manfaatkan waktu teman-teman di kampus, belajarlah dengan membaca dan menulis dengan aktif. Yang terakhir ada penguasaan instrumen digital. Minimal Microsoft Office. Itu paling minimal. Dan nggak bisa ditawar-tawar. Lebih banyak, lebih baik. Akan banyak teman-teman pelajari nanti. Nah, sedikit tips untuk memaksimalkan hard skill teman-teman di kampus. Tadi yang kayak saya bilang, nikmatin masa studi teman-teman. Kalau bingung, cari orang atau ikut kelas inspirasi apa, atau ketemu alumni yang belajarnya sama kayak teman-teman, dan tanya, kenapa suka belajar ini? Apa sih yang menarik? Dan buat diri teman-teman tuh terinspirasi. Jadi itu excited belajarnya. Yang kedua, ambil kursus kalau memungkinkan. Budgetnya itu memang butuh budget dan butuh waktu. Atau secara simpel, berteman saja dengan orang-orang dari exchange students, misalnya kalau ada, atau teman-teman ketemu di mana gitu, berteman dan latihan bahasa Inggris. Dan jangan malu latihan, teman-teman. Apalagi kalau dapat teman dari luar negeri yang bukan dari Inggris atau dari Amerika Serikat, mereka bahasa Inggrisnya juga nggak sebagus-bagus banget sih. Sama lah sama kita yang orang Indonesia. Karena mereka kan bukan bahasa utamanya juga. Lalu, jangan nyontek, copy-paste. Itu apa kita gampang ya,
generasi X tahu lah ya, bisa menemukan berbagai jawaban di Google. Jangan ya teman-teman, latihan membaca dan menulis. Terus IPK nggak segalanya, jangan bikin IPK segala-galanya, tapi perlu disadari itu dapat membuka banyak pintu kesempatan. Juga belajar, kita masih muda, belajar aplikasi baru. Kita mampu, masih punya waktu, masih punya kemampuan memori yang lebih kuat. Jadi ayo teman-teman, belajar, semangat. Saya juga masih banyak belajar nih. Lalu soft skill. Nah, kalau saya membagi soft skill ini ke dalam 2 kategori. Pertama, interpersonal, yang kedua, intrapersonal. Interpersonal ini, saya tuh banyak sih sebenarnya sama intrapersonal, tapi saya mau ngambil 10. Kalau enggak, nanti kita nggak selesai-selesai. Teman-teman nggak mau nemenin saya sampai 24 jam di sini kan. Kalau saya sih suka ngomong, teman-teman. Teman-teman yang nggak sabar nanti dengar terus kan. Jadi kalau interpersonal ini salah 5-nya, komunikasi, kemampuan kerja dalam tim, kompetensi cross-cultural, ini bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda, budaya, agama, dan lain-lainnya dengan kita. Leadership, kepemimpinan, dan juga empati. Kalau intrapersonal ini kayaknya belum populer di Indonesia, karena dianggap kemampuan kita berinteraksi dengan orang lain lebih penting dibandingkan bagaimana kita menghandle diri kita sendiri. Makanya sekarang kalau teman-teman perhatikan sosial media, banyak isu-isu mental health awareness yang berkaitan dengan mental, ini salah satunya karena kita kurang kemampuan intrapersonal. Yang pertama adalah identitas diri dan kepercayaan diri kita. Yang kedua, critical thinking. Yang ketiga, otonomi atau kemandirian. Yang keempat, resilience atau ketahanan, kemampuan menghadapi kesulitan. Lalu, manajemen waktu. Saya akan bahas satu-satu secara cepat. Yang pertama, identitas diri. Jadi saya mau bahas intrapersonal, karena ini paling jarang orang bahas kalau di Indonesia. Nah, siapa kamu? Tanya sama diri kamu. Siapa kamu? Kalau saya sih, mau nilai diri saya bukan berdasarkan HP yang saya pakai, baju yang saya pakai. Terlalu murah, teman-teman. Saya mau dihargain karena kepercayaan dan nilai diri saya. Yang Tuhan ciptakan saya secara spesial, unik, nggak ada yang sama. Saya nggak sama dengan Kak Tulus nggak sama dengan saya. Dan jangan biarkan orang membandingkan diri teman-teman dengan orang lain, dan nikmatin keunikan teman-teman, segala kekurangan dan kelebihan. Lalu, di sini ada teman-teman, kalau pernah dengar MBTI, DISC, itu bisa teman-teman gunain tesnya, membantu untuk mengenali personality teman-teman. Memang saya juga dulu jati diri saya waktu lulus SMA, apa ya saya ini introvert, extrovert, sukanya apa, saya nggak terlalu ngerti. Nah, tes ini bisa bantu teman-teman lebih ngerti diri teman-teman. Jadi nanti pun kerja bareng, tugas kelompok bisa membantu, karena mengerti diri sendiri. Lalu, hati-hati dengan sosial media. Nggak semua yang ditunjukin di sosial media itu benar, teman-teman. Jangan membandingkan diri ya di sosial media. Jaga kesehatan mental teman-teman. Critical thinking. Ini penting untuk bisa menyelesaikan masalah, kalau nanti dipakai untuk dalam berbagai peristiwa. Jadi kita perlu mempertanyakan apa yang kita dengar dan kita baca. Ini bisa didapat dengan mengikuti diskusi, organisasi, dan aktif. Jangan cuma numpang nama aja, teman-teman, kalau teman-teman ikut organisasi ya. Lalu yang ketiga adalah resilience, ketahanan. Nah, teman-teman, masa-masa kuliah bisa jadi masa-masa yang keras. Jadi teman-teman harus tetap waras, harus bisa bertahan. Nah, saran saya ini, kalau saya sendiri menikmati komunitas yang sehat secara spiritual dan menjadi komunitas bagi orang lain juga. Itu membantu saya untuk menjadi diri saya dan bisa bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam masa-masa kuliah saya. Dan jangan lupa istirahat, teman-teman. Manajemen waktu sangat penting, ini kayaknya nggak perlu dijelasin. Atur prioritas. Masukkan hal-hal yang fun dalam jadwal teman-teman supaya bisa balance sama hal-hal yang serius. Autonomi ini kayaknya akan diperoleh secara otomatis oleh teman-teman yang merantau, tapi bukan berarti tidak perlu diusahakan. Ini yang perlu dipelajari juga dengan sadar, dengan bagaimana membuat keputusan, bagaimana menerima konsekuensi. Jadi perlu berakar di nilai-nilai yang baik, teman-teman. Selanjutnya, interpersonal skill, bagaimana berhubungan dengan orang lain. Yang pertama, personal speaking dan public speaking. Teman-teman, saya boleh jujur, dulu saya ngomong depan keluarga saya aja bisa nangis. Jadi saya nggak bisa ngomong seperti ini sebelum saya ikut berbagai aktivitas organisasi di kampus. Itu berlatih, jadi
Teman-teman sekali lagi mendorong ikut organisasi yang teman-teman minati dan juga yang sehat, belajar bagaimana berbicara di depan orang lain. Nggak apa-apa salah. Enaknya kalau gabung komunitas itu, teman-teman kesalahannya diterima dan nanti diperbaiki. Dan juga personal speaking. Kadang-kadang ada yang pintar ngomong itu di depan umum, tapi kalau ngomong berdua tuh bingung. Susah kan kalau PDKT? Nah, empati teman-teman. Jadi, bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan orang lain? Jadi, kita tuh berbeda kan, seperti tadi yang saya sebutkan di awal. Agamanya berbeda, jurusannya berbeda. Jadi, kita perlu merasakan. Jangan bilang, oh, iya, dia hari Jumat kita bikin tugas kelompoknya hari Jumat jam 12. Lah, dia kan sholat Jumat. Atau hari Minggu pagi. Lah, dia kan pergi ke gereja. Atau hari-hari yang lain. Dan juga mungkin teman kita sakit, terus kita paksakan. Berbagai macam hal, kita harus punya empati, teman-teman. Saat berinteraksi dengan orang lain. Ini perlu dipelajari secara sengaja, tidak datang dengan tiba-tiba. Lalu, kepemimpinan. Nah, banyak kepemimpinan yang bisa kita adopsi. Kalau saya prefer menyarankan ada servant leadership. Kalau servant leadership, dia akan encourage atau mendorong untuk anggota timnya maju. Bukan sekedar memerintah. Jadi, hal ini pun harus sengaja dipelajari teman-teman. Jangan bosi, tapi bisa memimpin anggota tim teman-teman untuk sama-sama berkembang dan maju. Dan yang terakhir, saya rasa terakhir sih ini, kita perlu belajar multicultural competence. Jadi, seperti saya bilang tadi, nikmatin lokalitas teman-teman, bukan berarti di dalam tanda petik kampungan, tapi bagaimana kita bangga dengan kekayaan lokal kita, bagaimana kekayaan kita itu, tapi secara global tetap dihormati. Jadi hormatilah keberagaman itu dalam etnisitas, agama, kewarganegaraan. Jadi saya enjoy dulu dari TPB, dari tingkat 1 sampai waktu saya ke Amerika Serikat, saya berteman dengan orang dengan berbagai budaya dan kewarganegaraan. Itu membuat saya bertumbuh, teman-teman. Oh, masih ada yang terakhir. Teamwork. Kita bukan berkompetisi, tapi untuk berkolaborasi. Ya, kita pasti akan dunia ini kompetitif, tapi bukan berarti harus kita mengalahkan orang lain. Sama-sama kita maju mengerjakan sesuatu supaya mencapai tujuan. Nah, saya bilang tadi, saya sangat menikmati di kampus dengan berbagai komunitas. Salah satunya komunitas kosan saya, teman-teman. Kosan saya di Family House, di Bogor, di IPB. Kita ini seru banget, tiap tahun ada kegiatan, dan terus saling care satu sama lain. Juga saya dulu ikut kegiatan sosial, komisi pelayanan anak. Waktu saya pergi ke US juga saya ikut komunitas spiritual di sana. Jadi saya menikmati komunitas-komunitas ini adalah 3 di antaranya, tapi banyak komunitas-komunitas yang ikuti sesuai kemampuan waktu saya, dan itu membuat saya bertumbuh. Tadi disebutkan tentang organisasi trust, saya dorong teman-teman untuk coba, siapa tahu enjoy, siapa tahu bertumbuh. Nanti mungkin Kak Tulus bisa share lebih lanjut. Terakhir, ada request ini tentang scholarship, mungkin teman-teman juga tertarik untuk mendapatkan beasiswa. Di IPB banyak, kalau di IPB saya di kampus-kampus lain kurang tahu, tapi pasti banyak juga. Terus pasang matanya, lihat website-website yang ada. Kalau di IPB, saya saranin teman-teman follow Instagram-nya ICO IPB, International Collaboration Office IPB, dan kita juga kerjasama di IPB dengan Hokkaido University, follow IG-nya, get updates. Kita nggak akan ada yang kirim ke WA teman-teman, mahasiswa itu harus aktif, jangan pasif, dan mereka akan mencari orang-orang yang kompetitif, dan teman-teman harus mampu menunjukkan itu. Personal branding bukan berarti menjadi fake, tapi harus jujur teman-teman, apa adanya teman-teman. Dan mereka biasanya beasiswa itu tidak hanya memberikan, teman-teman juga dituntut memberikan sesuatu kembali. Jadi saya menikmati kemarin bersyukur untuk dapat beasiswa PMDSU, beasiswa dari Jepang juga, dan beasiswa untuk pergi ke UW Madison, USA. Nah itu ini beberapa foto saya waktu saya di Jepang, waktu di US, suhunya sampai minus 26, ada polar vortex pula, minus 60. Jadi perlu resilience, teman-teman. Saya suka di bawah matahari, ternyata saya datangnya ke negara utara terus. Jadi itu teman-teman, terima kasih udah dengerin. Nah, saya mau promo dikit. Jadi saya sama teman-teman dari Teknologi Pangan IPB 47, 2 orang teman saya lagi ngembangin Foodcast, Food Science and Technology Podcast. Bakal ready untuk didengar tanggal 16 Oktober. Silakan follow kalau teman-teman tertarik. Jadi ini salah satu aplikasi yang saya nikmati ilmu pangan.
Jadi saya mau bagiin supaya kita literasi digitalnya semakin meningkat di Indonesia. Oke, saya sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman. Untuk lebih lanjut, follow Trust Bogor atau Trust Indonesia. Dua-duanya juga oke. Jadi teman-teman get update di sana. Terima kasih sudah mendengarkan saya yang suka ngobrol ini. Feel free kalau mau kasih pertanyaan. Ini jadi ajang teman-teman berlatih. Saya encourage teman-teman untuk bertanya ya, supaya latihan bagaimana berbicara di depan umum. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Irena atas pemaparan materinya. Bagaimana teman-teman? Sangat menarik bukan? Semoga teman-teman juga lebih jelas mengenai materi yang disampaikan dari Kak Irena ini. Kemudian teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam narasumber yang kedua, saya ingin mengumumkan sedikit kepada teman-teman yang baru saja bergabung, bisa merename nama di akun Zoom-nya terlebih dahulu dengan format nama spasi angkatan spasi nama kampus. Jadi teman-teman yang baru saja bergabung bisa merename nama dahulu dengan format nama spasi angkatan spasi nama kampus. Nah, ternyata tadi dari pemaparan Kak Irena bahwa hard skill maupun soft skill sangat berguna bagi perkuliahan kita. Tetapi kita perlu menggarisbawahi bahwa hard skill dan soft skill ini harus berjalan secara seimbang teman-teman, sehingga menghasilkan satu kemampuan untuk masa depan kita. Nah, kita tadi melihat dari segi pendidikan, kemudian dari segi pekerjaan, dunia kerja, bagaimana ya? Kita langsung saja kepada pembicara yang kedua, yaitu Kak Tulus Hutagalung yang akan memaparkan pentingnya skill saat di kampus dan penggunaan saat bekerja nantinya. Kak Tulus, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih saudara Wawan. Ya. Oke, kedengaran nggak suara saya teman-teman? Sama slide-nya ada kelihatan? Oke Kak. Ada ya? Oke. Baik, nah jadi saya sore hari ini nama saya Tulus Hutagalung, saya alumni dari UI, S1-nya Ilmu Hubungan Internasional tahun 2008, lulus 2012. Kemudian saya juga mengambil kuliah di IPB S2 tahun 2013 untuk manajemen bisnis. Nah, tadi Kak Iren udah banyak bahas ya tentang pentingnya soft skill dan juga hard skill dalam bidang pendidikan. Kita memang harus menjadi orang yang mumpuni dalam bidang kita. Tapi teman-teman di sini tadi saya lihat ada yang dari IPB, ada yang dari kampus UIN, kampus-kampus lain ya, kalau kita lihat di partisipannya. Selamat datang teman-teman. Nah, jadi pada sore hari ini saya akan membahas tentang urgensi dan pelaksanaan dari skill itu. Ya kan? Kenapa kita harus boosting our skill, meningkatkan skill kita? Apa pentingnya? Yang kedua juga apa implementasinya? Baik. Nah, jadi kalau teman-teman lihat dalam slide saya, yang di slide 2 ini saya punya waktu cuma 10 menit ya, nggak apa-apa ya, nanti saya agak cepat, nanti kita tanya di pertanyaan saja. Nah, jadi ternyata teman-teman ada dua urgensi kenapa kita perlu meningkatkan kapasitas kita dalam hal hard skill dan soft skill. Yang pertama, supaya kita bisa mampu bekerja dengan baik. Tentu kita berkuliah bukan menjadi orang yang supaya nanti menganggur, bukan, tetapi kita bisa bekerja dengan baik. Yang kedua, melalui kita bekerja dengan baik, kita bisa meningkatkan pendapatan kita, bisa meningkatkan taraf hidup kita. Tetapi yang paling penting adalah melalui kita punya kemampuan yang mumpuni di bidang hard skill, di bidang apa yang kita tekuni ketika perkuliahan, juga kemampuan kita dalam berkomunikasi, berkolaborasi dengan orang lain, kita bisa menjadi bantuan yang baik bagi orang lain. Atau saya tulis ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, contohnya, teman-teman lihat misalnya ada dua orang di bawah ini ya. Ini ada dua orang Indonesia, ada Pak Tahir sama Mbak Raini ya. Ini sama-sama tukang beca. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, sebentar. Oke, kalau teman-teman lihat di sini, ini sama-sama tukang beca, tapi mereka tukang beca yang berhasil, ya kan? Keturunan tukang beca yang berhasil. Satu, kalau kita lihat Pak Tahir, dia tukang beca orang Surabaya, tapi akhirnya jadi pengusaha besar di Indonesia. Yang kedua, Mbak Reni, dia tukang beca juga, tapi karena dia pintar, dia lulusan dari Universitas Negeri Semarang, dia bisa kuliah S2 dan S3 di Inggris.
dan sekarang menjadi dosen di Universitas Negeri Semarang. Nah, artinya mereka, walaupun mereka berasal dari keluarga yang mungkin tidak terlalu kaya dalam hal ekonomi, tidak terpandang, tapi bisa mereka meningkatkan kapabilitas mereka. Bahkan mereka bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, apa saja soft skill dan hard skill yang diperlukan pada tahun-tahun ini? Oke, jadi kalau teman-teman lihat ya, di sini tuh ada, ini dari LinkedIn. Jadi teman-teman kalau di dunia pekerjaan, kalau kita punya portofolio, orang mau tahu portofolio kita, mungkin kita masih mau cari kerjaan, bisa masuk ke www.linkedin.com. Ya, daftarin lah tuh nama kita, latar belakang pendidikan kita, pengalaman kerja kita. Jadi orang bisa melihat, bahkan bisa meng-hire kita. Nah, di LinkedIn ini situs internasional. Nah, ada 5 soft skill yang diperlukan pada tahun sekarang dan juga ada 10 hard skill. Nah, tadi udah dibahas sama Kak Iren ya, jadi saya nggak terlalu banyak membahas. 5 soft skill itu kalau kita lihat di sini ada kreativitas, menciptakan inovasi baru ya. Tujuannya apa? Untuk menyelesaikan setiap persoalan. Di dunia ini banyak masalah, termasuk di perusahaan, termasuk dalam tugas-tugas kampus kita, ya kan? Tetapi untuk bisa mengerjakan tugas kampus banyak caranya, tapi jangan cara negatif ya, misalnya nyontek tadi, copy paste, bukan gitu. Caranya bisa berbagai hal. Mungkin ketika kita mau kreatif, kita buat makalah, makalahnya itu kita ambil bahannya dari jurnal-jurnal internasional, kita mungkin lihat dari buku, atau kita punya pengalaman langsung dari pakarnya kita wawancara, itu namanya kreatif untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, persuasion. Persuasion itu kemampuan untuk berbicara dan meyakinkan orang. Nah, kadang-kadang ada orang berbicara tapi orang nggak yakin dengan apa yang kita bicarakan. Nah, kita perlu untuk mempersuasi dia. Ketika kita mungkin nanti presentasi di kampus, presentasi di kantor, saya sendiri ya belajar untuk bisa mempersuasi orang melalui apa yang telah saya tulis dalam report-report bisnis. Oh ya, saya sekarang sedang bekerja di perusahaan multinasional ya, di bidang bisnis riset. Saya memegang divisi otomotif tentang oli mobil, oli motor, ada aki, termasuk juga ban mobil. Nah, yang ketiga adalah kolaborasi. Ternyata kita hidup ini kan nggak sendirian ya. Filsuf mengatakan kita itu makhluk sosial. Nah, kalau orang makhluk sosial perlu untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, berkolaborasi artinya kita bisa bekerja secara efektif dan efisien. Tujuan kolaborasi bukan hanya ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, enggak. Tapi melalui kita kerja tim, kita bisa memaksimalkan pekerjaan, meningkatkan produktivitas dengan waktu dan tenaga yang terbatas. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah adaptabilitas. Di dunia ini semua berubah. Ya kan? Hanya perubahan yang tetap, dan Tuhan sendiri tetap ya kan, berubah. Tetapi karena ada perubahan, kita perlu untuk mampu beradaptability, kemampuan untuk beradaptasi. Ada yang bilang the most survival, ya kan? Survival for the fittest one, ya kan? Jadi orang yang paling bisa survive adalah orang yang bisa bertahan hidup. Jadi orang yang nggak bisa bertahan hidup dengan perubahan yang ada, maka dia akan mati. Yang terakhir adalah emotional intelligence. Jadi selain kita punya tadi kreativitas, kemampuan meyakinkan orang lain, kita punya kolaborasi, adaptabilitas, kita perlu untuk memiliki emotional intelligence. Itu berhubungan dengan kemampuan kita mengenal diri kita. Ya kan? Misalnya ada orang yang tipenya koleris, ada yang sanguin, ada orang yang melankolis, terlalu sedih, ya kan? Jadi orang yang ada yang pendiam, introvert, tertutup, ada yang ekstrovert. Nah, kita perlu mengenal diri kita. Tapi hari ini orang campur ya, dalam dunia pekerjaan kita nggak bisa terlalu introvert, kita harus juga terbuka kepada orang lain. Itu dari sisi soft skill. Nah, dari sisi hard skill, menurut LinkedIn, itu ada 10. Tapi kalau kita lihat di sini, itu terbagi 2. Coba teman-teman lihat dari 10 ini ada blockchain, itu tuh sistem penyimpanan data, cloud computing, tapi juga dia bisa mentransfer data yang nggak bisa diubah lagi. Namanya blockchain, itu dipakai dalam cryptocurrency hari-hari ini. Yang kedua adalah cloud computing, ini menyimpan data di cloud ya, cloud server. Di kantor juga ada cloud server. Yang ketiga analytical reasoning, artificial intelligence, sampai dengan yang ke-10 video production, ada hanya 2 hal. Yang pertama di bidang IT, yang kedua di bisnis. Nah, teman-teman lihat ini ada 10. Di bidang bisnis itu minimal ada 3 hal. Di bidang IT ada 7 hal. Jadi teman-teman kalau mau hari ini kita mungkin di bidang teknologi pangan, saya ilmu bisnis, ada dari mungkin ilmu politik, ada dari perikanan,
ada jurusan lain, kita harus minimal melek teknologi. Kita perlu tahu gimana sih caranya untuk data itu bisa disimpan, ya kan? Tahu penyimpanannya gimana? Sekarang ada Google ini ya, Google Cloud untuk penyimpanan data. Termasuk buat video ya kan? Kayak misalnya teman-teman mungkin ikut organisasi kampus, disuruh buat video kan? Kalau saya dulu juga nggak hanya organisasi kampus, tugas kampus juga buat video. Misalnya video tentang usaha orang lain, itu perlu untuk dipelajari. Oke. Mahasiswa punya beberapa kegiatan, tapi yang paling penting teman-teman adalah kita perlu untuk berkuliah dengan baik, ya kan, sampai IPK 4,0, bisa keluar atau dalam kampus, bisa kuliah pulang, jawaban. Artinya kita ke sini adalah untuk kuliah. Nah, kita harus tahu visi kita. Teman-teman harus menetapkan mulai sekarang apa yang menjadi tujuan kita, ya kan. Kita kenapa berkuliah di IPB, kenapa kuliah di UI, kenapa kuliah di Udayana, kenapa kuliah di UIN, teman-teman mungkin tadi beberapa kampus ya. Kita harus tahu kita mau jadi apa, visinya. Ada orang misalnya mau jadi pengusaha agribisnis yang terkenal, ada yang orang menjadi birokrat seperti Ibu Sri Mulyani, ada orang mau jadi kayak Pak Profesor Renal Kasali di bidang bisnis, ada orang yang mau jadi bankir. Di IPB banyak orang lulusannya nggak jadi ahli pertanian tapi jadi bankir ya. Ada yang mau jadi Gojek, entrepreneur kayak Nadiem Makarim, atau mungkin kayak ini nih Prof Arif Satria ya kan, rektornya IPB. Nah, melalui visi tersebut apa yang kita capai 5 tahun, 10 tahun, 15-20 tahun ke depan kita membuatkan misi. Terakhir kita membuat yang namanya dalam skala kecil kita membuat time management, atau kalau teman-teman bisa buat schedule harian. Saya sendiri buat ini, saya menerapkan, jadi tiap saya kerja, saya punya notes, apa yang perlu saya kerjakan hari ini, saya centang apa yang sudah saya kerjakan, dan mana yang paling penting saya kerjakan. Oke, saya hanya sharing beberapa hal, yang terakhir saya sharing tentang pengalaman dan trust ya. Baik, nah jadi teman-teman, kalau kita sebenarnya punya yang namanya hard skill, soft skill, adalah untuk kita bekerja. Saya pernah 3 perusahaan yang saya jalani, ada Mars Indonesia, perusahaan market research lokal di Jakarta, ada Ipsos Indonesia, ini perusahaan market research Prancis, yang sekarang GFK, ini perusahaan market research Jerman, ada di Rasuna Said, Jakarta. Nah, jadi ternyata teman-teman, selain kita punya pengetahuan yang mumpuni, kita IP-nya tinggi, saya mendorong teman-teman di sini IP-nya kalau yang dari swasta harus 3,5. Ya kan? Kalau yang dari negeri minimal 3,2, 3,25, 3,3. Ya, untuk apa? Untuk apa itu? 3,25 dari negeri, 3,5 dari swasta. Pertama, dapat beasiswa akademik. Sekarang ada bidik misi. Teman-teman, kalau orang miskin, itu nggak ada cerita kalau kita nggak bisa kuliah. Bisa kuliah, pemerintah bantu. Tapi harus rajin belajar, ya kan? Harus cari informasinya. Baru yang kedua, ketika teman-teman bekerja, saya udah lihat ya, kalau yang paling dicari itu mungkin pertama adalah kampusnya. Yang kedua adalah IPK. Yang ketiga ketika wawancara, kalau dia mantap wawancaranya, pakai bahasa Indonesia bagus, bahasa Inggrisnya meyakinkan walaupun nggak terlalu advance, orang bisa meng-hire kita. Nah, saya sendiri mengalami ya proses wawancara dari tahap registering di website, melalui juga Jobstreet, beberapa website lainnya, dipanggil, wawancara, ketemu dengan HRD, dites, wawancara lagi dalam bahasa Inggris, wawancara lagi sama user sampai dengan managing director-nya. Nah, jadi itu kemampuan kita itu diakumulasi melalui kita berkuliah. Oke. Ini dalam hal implementasi hard skill, kita bisa lihat kalau saya seorang market researcher, kemampuan untuk misalnya mengolah data. Kalau kami di kantor pakai KPSMA, Excel, intermediate ya, bukan yang dasar lagi, ada software dari kantor juga. Nah, ternyata tapi nggak semua ilmu itu bisa diterapkan. Makanya kita perlu cerdik, ya kan? Kita perlu tahu dasar-dasar ilmu kita. Nah, soft skill yang paling penting itu mengatur waktu, koordinasi dengan orang lain, ya kan? Dan juga untuk bisa berkomunikasi nggak hanya dengan teman kantor, mungkin juga kita punya rekan-rekan di luar kantor. Jadi intinya teman-teman, kalau kita mau sukses, ya kan? Mungkin kalau kita mau jadi lebih baik, kita harus memiliki kemampuan yang mumpuni di bidang kita, tetapi juga attitude yang baik, komunikasi yang baik. Ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Di sini ada saya bagi beberapa hal ya. Mohon maaf saya lebih 3 menit. Nah, ada hard skill, meluangkan waktu untuk belajar. Jadi semua hal perlu bayar harga, belajar dari diri sendiri, belajar dari orang lain. Nah, untuk soft skill saya punya 2 tips. Terhadap diri sendiri saya perlu bersandar kepada Tuhan. Teman-teman, semua di
hal di dunia ini itu semua terjadi karena sepengetahuan Tuhan. Ya kan? Allah menciptakan kita, saya percaya menurut firman Tuhan, saya percaya kalau Allah membuka jalan, nggak ada yang bisa menutup jalan. Tapi kalau Tuhan menutup jalan bagi kita, ya kan? Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, apapun berkat tidak bisa tersalurkan kepada kita. Yang kedua, kita perlu tidak malu rendah hati untuk bertanya kepada orang lain. Jadi terhadap diri sendiri, terhadap Tuhan kita perlu bersandar Tuhan, tapi terhadap orang lain kita harus percaya diri ketika ngobrol. Jangan menjadi orang yang rendah diri. Tapi kalau berkomunikasi, berinteraksi, atau berpartner, perlu rendah hati, nggak boleh sombong. Karena kita bukan apa-apa dan belum jadi apa-apa. Oke, terakhir. Nah, saya memperkenalkan tentang Trust Indonesia. Ini cukup menarik nih teman-teman. Jadi kita ini disponsori atau akomodir oleh Trust Indonesia. Ini sebuah lembaga nirlaba, tidak diafiliasi oleh apapun, ya kan, tapi di bawah naungan Yayasan Bejana Mulia, pelayanan mahasiswa ekstra kampus, sudah berdiri bertahun-tahun di lebih dari 34 kota di Indonesia ya. 30 kota ini kurang update, 17 kota ini 30 kota kalau saya tidak salah. Ada visi misi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi saya sendiri ketika di IPB waktu tahun 2014 saya ikut Trust dan juga ada ikut berbagai kegiatan Trust. Ini di UI waktu itu. Ini ada Pak Sutanto Windura, juga ada IPB. Nah, kita juga ada di IPB. Kita ada kegiatan waktu itu ada slide, ada namanya seminar langsung. Juga ada yang di bidang karakter. Kita outbound ya, keluar daerah. Ini anak IPB ya. Ini alumni IPB semua nih. Ini lulusan dari manajemen bisnis kalau nggak salah. Ini dari Fakultas Kedokteran Hewan. Ini juga orang-orang IPB S2 dari luar negeri. Bisa teman-teman ikutin IG-nya @trustindonesia, @trust_indonesia atau @trustbogor4. Saya mengundang teman-teman untuk ikut di Trust Indonesia karena saya telah merasakan dampak positif dari ikut di lembaga ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih teman-teman dan juga Kak Kurniawan. Terima kasih kepada Kak Tulus telah memaparkan materi di dalam dunia pekerjaan. Nah, ternyata soft skill dalam dunia pekerjaan juga sangat penting. Mengapa? Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, kita perlu terus menggali dan terus kita juga bersandar kepada Tuhan kita. Nah, sebelum kita memasuki sesi yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, teman-teman, saya omongkan sekali lagi, teman-teman bisa mengirim pertanyaan kepada narasumber-narasumber kita. Nah, nanti ya kira-kira kita akan pilih 10 orang yang bertanya. Nah, pertanyaan yang menarik ini akan kami berikan hadiah. Nah, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, saya akan memberikan pertanyaan kepada 2 narasumber kita. Sambil menunggu teman-teman bertanya ya, saya akan memberikan 2 pertanyaan kepada narasumber kita. Yang pertama, mengapa kakak-kakak ini memilih kampus IPB untuk berkuliah? Terutama untuk menggali soft skill atau hard skill kalian. Yang kedua, jika kakak-kakak ini menemukan masalah seperti demikian atau kasus seperti demikian, kita berkuliah dengan jurusan misalnya di IPB Bogor, IPB ya, kita mengambil jurusan pertanian, tetapi pada saat realisasi kita bekerja, kita tidak sesuai dengan jurusan kita. Apakah hard skill maupun soft skill kita ini masih bisa terpakai? Terima kasih. Kak Tulus mau jawab duluan? Atau aku duluan ya, untuk mempersingkat waktu. Kenapa saya memilih IPB, kampus tempat saya berkuliah, sampai 9 tahun lagi. Jadi saya sebenarnya waktu SMA juga bingung ya, memilih mau kuliah di mana, begitu banyak pilihan. Tapi kan belum tentu lulus ya, memilih juga kita belum tentu lulus di universitas yang kita inginkan. Nah, pada saat itu IPB membuka, jadi saya masuk di jalur undangan teman-teman. Membuka jalur undangan di sekolah saya sekolah di SMA Negeri 1 Medan, saya daftar. Kebetulan dari dulu saya suka panggang kue. Jadi saya dulu nggak ngerti, ternyata teknologi panggang itu bukan masak-masak, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak ngerti sekarang, that's okay. Saya juga pernah pada masa itu.
Saya pikir bakal masak-masak, makan-makan, saya suka makan. Jadi jujur pada awalnya saya pilih IPB karena itu. Karena itu ilmu yang saya bisa kebayang. Saya dulu nggak ngerti farmasi itu apa, teknik mesin itu apa, saya nggak kebayang. Jadi hal yang lebih terbayang bagi saya teknologi pangan, makanan, dan minuman. Jadi saya ambil teknologi pangan di IPB karena IPB salah satu kampus dengan teknologi pangan terbaik di Indonesia. Soft skill dan hard skill banyak saya pelajarin di sini. Kalau bisa dibilang selama saya hidup sampai sekarang ini, mungkin hard dan soft skill paling banyak saya dapat di kampus. Di antaranya juga kemampuan komunikasi. Saya lihat tadi ada banyak pertanyaan di chat box tentang bagaimana saya bisa berbicara lebih percaya diri. Dulu padahal tidak, salah satunya saya dapat di kampus. Terus mungkin secara singkat yang berbeda bidang pekerjaan, saya mungkin lebih lempar ke Kak Tulus, mungkin lebih banyak bisa jawab karena sudah bekerja berkarir beberapa tahun di luar kampus. Oke, pertanyaan yang tadi ya. Sorry, bisa diulang nggak, Saudara Wawan, pertanyaannya? Soalnya chatbox saya hilang. Oke. Pertanyaannya. Oke. Yang pertama atau yang kedua? Mungkin yang kedua. Yang pertama dan kedua. Iya. Jadi ada sebuah kasus nih, misalnya saya itu berkuliah di jurusan pertanian, tapi ketika masa depan saya bekerja, saya masuk di dalam pekerjaannya, misalnya di bank. Nah ini kan sudah beda jalur dengan jurusan saya. Nah ini kira-kira bagaimana kan hard skill saya dan soft skill saya, apakah masih bisa terpakai dalam dunia pekerjaan saya? Oke, jawabannya bisa. Jadi memang kalau kita lihat ya, di dunia pekerjaan itu, yang paling dipentingkan itu sebenarnya adalah cara kita berpikir, sistematika kita berpikir, ya kan. Semua hal di dunia pekerjaan, kalau kita sekarang lihat itu lewat namanya manajemen training, lewat tes, ya, apapun jurusannya, kecuali ya, kalau jurusan filsafat, teologi, biasanya susah untuk diterima. Tapi kalau ilmu sosial lain, ilmu alam, kalau teman-teman sering lihat di ini ya, di apa namanya job street, ikut job fair, itu tuh semua jurusan bisa. Misalnya saya dulu ilmu hubungan internasional, baru saya kuliah bisnis, baru di IPB, ilmu politik saya nggak kepake. Ternyata kepake ilmu politiknya, ilmu HI-nya, ketika presentasi ke orang lain. Ya. Nah, jadi salah satu hard skill-nya nggak kepake, tapi soft skill-nya kepake. Ketika kita bicara itu dalam hal bahasa Inggris, nggak hanya bicara presentasi bahasa Inggris, tapi juga bisa meyakinkan orang lain. Itu yang paling penting ya kan. Kadang-kadang yang kita ngomong itu salah, tapi orang lain bisa yakin kan. Nah itu. Nah kalau kita bisa melakukan hal itu, tapi jangan bohong loh ya. Kita salah karena kita nggak tahu. Ya kan. Saya pernah salah ngomong ke direkturnya sebuah perusahaan waktu presentasi, tapi saya nggak nyadar ya kan, teman saya yang bilang waktu itu. Nah, tapi dia yakin ya kan saya ngomongin, ya bagus. Jadi bisa jadi hard skill-nya di bidang yang kita tekuni selama ini nggak terlalu dipakai, nggak terlalu digunakan, tetapi dalam bidang soft skill, termasuk ketika teman-teman ikut organisasi kampus, bisa berbaur dengan orang lain, itu juga sangat penting. Dan saya mengalami hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tulus, Kak Irena atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan untuk kedua narasumber kita dari Kak Betty Otnil Silaban dari kampus Universitas Udayana tahun 2000, angkatan 2020. Pertanyaannya mengenai Kak, bagaimana caranya kita membangun kepercayaan diri sendiri? Nah, silakan Kakak menjawab. Bagaimana membangun kepercayaan diri sendiri? Mungkin saya sekalian ya jawab sama pertanyaan dari teman kita, dari Udayana juga, Devi Jihansari, biar hemat waktu, tentang bagaimana seorang introvert agar bisa memotivasi dirinya sendiri supaya tidak stuck di zona nyamannya. Dan selanjutnya ini ada tentang public speaking sebagai seorang introvert. Jadi menurut saya, bagaimana melatih kepercayaan diri, ya kita pertama harus kenal diri kita sendiri, supaya kita jangan jadi diri orang lain. Kita nggak akan pernah bisa jadi diri orang lain secara
terbaik, karena orang lain itu ya orang lain, kita ya kita. Jadi kenali diri sendiri, apapun karakter kamu, apapun kelemahan kamu, apapun kelebihan kamu. Kalau kelemahan itu mungkin perlu dilatih, bertumbuh di situ. Seperti saya bilang tadi, komunitas yang sehat akan jadi tempat yang nyaman untuk bertumbuh dan belajar tanpa mereka akan menghakimi kamu. Jadi di kampus tuh banyak sekali teman-teman, komunitas yang bisa diikutin, yang baik. Saya nggak tahu teman-teman sekarang kuliah online bisa punya akses nggak sih ke komunitas-komunitas itu. Kalau saya bisa saran, ini Trust yang tadi di-share, saya memang nggak ikut waktu dulu, cuma saya dengar lihat program-programnya itu cukup bagus untuk karakter building. Karakter building salah satunya adalah kepercayaan diri, teman-teman. Jadi, nggak instan, nggak apa-apa kalau kamu sekarang merasa nggak percaya diri, tapi belajar. Misalnya ada kesempatan bertanya. Jadi, silent is not gold, teman-teman. Kalau kamu punya ide, punya kekritisan itu silakan disampaikan. Bukan berarti kamu harus kayak all the time talk like me, gitu kan. Kadang-kadang saya emang over percaya diri, pengen ngomong terus gitu kan. It's not healthy as well. Jadi itu bisa dibangun dengan perlahan. Jangan sampai teman-teman merasa tersiksa. Itu perlu juga perhatikan. Bertahap, kenali diri teman-teman, terus bergabung dengan orang-orang lain, bagaimana kita berinteraksi, terus tingkatkan kemampuan teman-teman, soft skill, hard skill itu secara otomatis akan meningkatkan kepercayaan diri teman-teman ketika teman-teman punya kemampuan yang mumpuni. Lalu, ya saya masih sampai sekarang introvert, terakhir kali tes 2 bulan yang lalu di MBTI, masih introvert, dan saya masih senang baca buku, senang sendiri, senang meditasi, senang retreat, dan itu saya kadang-kadang kalau ketemu sama banyak orang secara langsung, rame-rame saya bisa cepet capek. Jadi introvert itu orang yang suka recharge energinya dengan menyendiri. Kalau yang extrovert biasanya dia recharge atau dapat energi dengan berinteraksi dengan banyak orang lain. Bukan berarti introvert itu jelek, enggak. Extrovert nggak jelek, introvert nggak jelek. Itu semua adalah personality yang Tuhan ciptakan beda-beda di tiap orang, ya kan? Dan penting nggak belajar public speaking-nya? Penting. Karena kalau kamu nanti di kampus akan banyak presentasi. Dan itu otomatis akan melatih kamu. Jadi ketika kamu dapat giliran presentasi, jangan tolak. Anggap itu sebagai latihan. Ketika kamu diminta berbicara saat rapat di organisasi, jangan tolak. Kamu belajar. Nggak apa-apa salah. Namanya di kampus. Di kampus itu adalah kesempatan melakukan kesalahan sebanyak-banyaknya. Kalau kayak Kak Tulus sudah kerja, mungkin kalau ada bikin kesalahan, dipotong kali gajinya ya. Kak Tulus saya nggak tahu sih. Tapi kalau di kampus, ya paling nilainya lebih rendah dikit gitu kan. Cuman saya sejauh ini nggak melihat para dosen akan menghakimi kamu karena kamu lagi belajar dan membuat kesalahan. Mereka akan appreciate kamu kalau kamu mau belajar dengan baik. Bahkan kalau kamu nanti membuat kesalahan, mereka akan kasih tahu di mana kamu bisa bertumbuh dari kesalahan itu. Jadi jangan stuck di zona nyaman dalam artian terima personality kamu, tapi perlu diingat, kita juga perlu bertumbuh dan terus bertumbuh seumur hidup sampai kita tua. Terima kasih Kak Irena atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang sudah bertanya atas jawaban dari Kak Irena bisa sangat mendukung bagi teman-teman. Nah, teman-teman, saya melihat chat box ini ternyata banyak sekali teman-teman yang bertanya. Nah, nanti kita akan pertanyaan teman-teman secara pribadi dari Kak Irena maupun dari Kak Tulus. Nah, tapi acara webinar ini juga tidak berhenti sampai di sini saja. Kita ada nanti kita bisa bergabung di dalam acara short course. Nah, bagaimana? Apakah itu acara short course? Nah, kita bisa lihat profil sebentar yang akan kami putarkan. Nggak terasa ya, sekarang udah jadi mahasiswa. Habis kuliah, harus kerja dong. Mungkin kita hanya pikir tentang dapat IPK bagus. Eits, tapi tunggu dulu. Sekarang IPK tinggi nggak menjamin bisa masuk ke dunia kerja loh. Ternyata sekarang perusahaan juga melihat kemampuan kita nih. Jangan khawatir, ada solusi bagi kalian yang mau meningkatkan skill. Trust mempersembahkan Campus 101. Campus 101 adalah proyek yang akan membantu kamu untuk mengasah kemampuan di dalam kampus maupun untuk karir. Kami akan membimbing kamu untuk menjadi professional on the highest rank, tentunya dengan pengalaman, sharing, dan support dari orang-orang profesional.
dan kamu akan mendapat komunitas yang menyenangkan. Kami menghadirkan 5 short course untuk kalian, bahasa, content creator, akuntansi, IT, dan bagi mahasiswa beragama Kristen, kami juga mengadakan Bible Study by Kefas. Tunggu apa lagi? Daftarkan dirimu dan bergabung bersama Trust dalam Campus 101. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita panggil Kak Andrew untuk menjelaskan apa itu short course. Silakan Kak Andrew, waktu dan tempat kami persilakan. Bisa dimulai Kak Andrew? Ya, halo teman-teman semua. Ini paling bisa share screen. Nah, ini kelihatan nggak layar saya? Lihat Kak. Oke. Sebentar. Maaf, salah. Nah, jadi tadi harusnya di awal-awal juga udah dilihatin ya video mengenai apa itu trust. Nah, paling kalau mengulang lagi, nah jadi trust itu merupakan organisasi yang mendidik kalian atau mendampingi di bagian 3 pilar, yaitu pendidikan, karakter, dan keberanian ya teman-teman. Nah, pada kali ini Trust juga akan mengadakan short course nih yang bisa teman-teman ikutin selama mungkin di masa pandemi ya kalau saya bilang ya. Jadi tadi ada Campus 101 ya teman-teman. Di Campus 101 ini nanti intinya adalah teman-teman bisa mendaftarkan short course yang ada nih. Yaitu pertama ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, akuntansi, content creator, IT, sama Bible study. Nah, untuk Campus 101 ini khususnya untuk kalian yang tinggal di Jabodetabek aja ya teman-teman. Nah, kalian kebetulan kebanyakan yang tinggal di Bogor ya teman-teman. Jadi kalian bisa ikut nih short course ini. Nah, jadi paling saya akan jelasin sedikit-sedikit mengenai apa saja yang bakal dipelajari di Campus 101 ini. Satu-satu ya. Pertama-tama kita mulai dari bahasa Inggris nih. Nah, di bahasa Inggris ini kita nanti akan belajar nih ya kira-kira hampir 10 dari topik yang ada di PPT ini teman-teman. Tapi yang paling penting adalah di mana kita bakal belajar supaya kita nanti bisa nih yang nomor 8 nih pertama. Allows to attend international conference and event. Jadi kalau misalnya di kampus kalian nanti ada event-event internasional, kalian bisa mudah nih untuk berbicara bahasa Inggris gitu. Lalu nanti juga bisa nomor 3 kalau misalnya nanti kalian mempersiapkan kalian udah lulus gitu ya, kalian bisa menggunakan bahasa Inggris ini buat kalian bisa ya lebih nilai plus lah buat kalian gitu. Nah selanjutnya ada bahasa Mandarin nih. Untuk Mandarin kalian nanti juga akan diajarin nih dari basic. Kalau misalnya kalian belum pernah ada latar belakang belajar bahasa Mandarin, jangan khawatir teman-teman. Nanti kakak-kakak di Trust bakal juga ngajarin dari basic nih, dari awal sampai dari nol sampai kalian nanti bisa bicara bahasa Mandarin sehari-hari, dan itu juga mempersiapkan kalian ya untuk kalian bekerja mungkin nanti atau mau liburan ke China atau yang lokalnya berbahasa Mandarin ya seperti itu. Dan juga banyak produk-produk yang diimpor ya ke Indonesia itu dari China ya. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu tuh komposisi dari produknya atau cara pemakaian produk, kalau misalnya itu tulisannya bahasa China atau Mandarin, kalian bisa baca gitu. Nah selanjutnya Trust juga akan mengadakan short course akuntansi nih. Jadi kalau misalnya kalian nih mau buka usaha nih, nah kalian tentu butuh mengatur keuangan dengan baik, bukan ya? Nah ini tentu saja juga bukan hanya untuk mahasiswa yang akuntansi aja nih. Jadi mahasiswa yang jurusan lain pun juga cocok buat daftar akuntansi. Nah, kalian bisa belajar nanti mengenai dasar-dasar akuntansi itu apa, arti akuntansi itu sebenarnya apa, dan nanti sampai kalian bisa mengatur dan membuat laporan keuangan dengan baik. Nah, jadi jangan khawatir juga teman-teman kalau misalnya teman-teman belum tahu apa-apa nih mengenai akuntansi.
nanti teman-teman akan didampingi dari nol sampai teman-teman menjadi handal gitu. Nah, paling ini nanti juga ada benefit-benefit kalau misalnya teman-teman join nih untuk short course akuntansi. Ya, pertama nanti kalian bisa menghitung net income, profit, dan sebagainya. Nah, lalu Trust juga akan mengadakan short course untuk kalian yang mau jadi seorang atau sekelompok content creator. Dan sekarang lagi heboh-hebohnya ya buat konten-konten gitu. Nah, tapi di dalam content creator ini tentu teman-teman akan diajari untuk membuat konten-konten yang dapat menginspirasi orang-orang nih. Jadi kita perlu lihat nanti konten yang dibuat itu juga apakah tepat dan apakah itu legal gitu buat dipublikasikan. Dan nanti bakal juga teman-teman diajari cara dasar gimana cara buat konten, lalu apa saja sih yang termasuk konten itu, sampai teman-teman bisa buat video sendiri, konten sendiri, upload sendiri, bahkan mungkin bisa menghasilkan penghasilan ya teman-teman. Gitu. Dan aplikasi yang nanti digunakan dalam diajarkan content creator ini tuh cukup terkenal dan bagus ya teman-teman, yaitu Adobe Premiere. Itu salah satu aplikasi yang digunakan ya, gitu. Ya, ini juga ada keuntungan-keuntungan di mana nanti teman-teman kalau misalnya udah join content creator bisa dapat 4 hari. Gitu. Nah, yang terakhir untuk pilar pendidikan, Trust juga menyediakan IT, short course IT bagi teman-teman yang mau belajar coding nih. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah belajar coding, tapi merasa coding itu susah. Nah, ini teman-teman bisa join nih. Kakak-kakak di Trust nanti siap membimbing teman-teman bagi yang belum ngerti coding sama sekali atau mungkin bingung nih cara mulainya gimana gitu. Nah, bakal dari nol sampai dari dasar sampai teman-teman bisa buat program sendiri gitu. Nah, kenapa sih pertama-tama kita harus belajar coding gitu? Nah, kita kan juga di masa-masa ini tentunya semuanya sekarang hampir menggunakan teknologi ya teman-teman. Nah, maka dari itu paling enggak kita tahu nih gimana sih cara teknologi dibuat atau caranya kerja gitu. Nah, makanya dari itu join kalau misalnya teman-teman mau tahu nih gimana caranya kita buat teknologi itu atau ya yang berhubungan dengan IT ya. Dan nanti kita akan mengajarkan bahasa C kalau misalnya teman-teman udah pernah baca, dan kalau bisa juga Java. Nah, kenapa kedua bahasa itu? Ya kalian bisa lihat nih teman-teman, dari dua bahasa pemrograman ini yang aplikasi yang dibuat cukup terkenal ya. Ada Windows, Linux, Android atau di Android sama Mac iOS. Lalu kalau Java ada Uber, Airbnb dan sebagainya. Nah, lalu terakhir ya ini tadi recall lagi ya tadi ya, kan ada pendidikan, pilar pendidikan dan karakter kita berikan lewat short course teman-teman. Untuk pilar kerohanian kita berikan yang namanya Bible Study. Jadi Bible Study ini merupakan Bible Study ini merupakan short course untuk bagi kalian yang beragama Kristen, Nasrani ya teman-teman. Jadi nanti kakak-kakak Trust akan membentuk kelompok-kelompok kecil bernama Kefas teman-teman. Jadi dalam Kefas-Kefas kecil itu teman-teman akan belajar bersama-sama mendalami Alkitab. Jadi bagi teman-teman yang tertarik nih buat mendalami Alkitab bisa join ke Bible Study. Dan juga peraturan untuk pendaftarannya adalah teman-teman, satu lagi kalau misalnya teman-teman daftar di salah satu pilar pendidikan, berarti teman-teman sudah nggak bisa daftar ke pilar pendidikan yang lain ya. Jadi misalnya teman-teman daftar IT, berarti teman-teman udah nggak bisa daftar content creator. Jadi teman-teman cuma bisa pilih satu aja. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pilih IT, terus mau pilih Bible Study juga itu bisa ya. Jadi berbeda pilar boleh daftar gitu. Nah, sekian untuk presentasi short course kali ini. Untuk registrasinya Kak teman-teman bisa nanti registrasi di link yang dibagikan oleh admin sebentar lagi. Nah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Short course. Nah, teman-teman juga bisa join. Nah, di chat box juga sudah di-share linknya, jadi teman-teman bisa join di situ ya. Baik, sebelum kita closing statement dari kedua narasumber kita akan foto bersama teman-teman. Bagi teman-teman yang masih kameranya tertutup, teman-teman bisa membuka kameranya supaya kita bisa berfoto bersama. Kita ada 3 slide, jadi teman-teman harap bersabar, bisa tersenyum untuk supaya kita terlihat muka kita tetap bergembira bersama-sama. Baik, saya serahkan kepada operator. Silakan. Baik, kita akan berfoto. Kita punya 3 halaman, teman-teman tidak tahu ada di mana, jadi tetap senyum ya. Halaman pertama, 1, 2, 3. Halaman kedua,
1, 2, 3. Halaman ketiga 1, 2. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Kita akan acara selanjutnya yaitu closing statement. Dari dua narasumber kami persilakan untuk memberikan closing statement. Singkat saja, tapi padat. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mau dengarkan hari ini. Saya sangat bangga sama teman-teman dengan kemauan teman-teman belajar dari awal di kampus, terutama untuk mahasiswa baru. Semoga bertahan ya, 2020 memang tidak mudah. Jadi tetap maksimalkan kemampuan soft skill dan hard skill teman-teman, dan semangat, jangan menyerah dengan ketidakpercayaan diri, itu semua bisa dilatih, dan terus menjadi aktif walaupun secara online, dan saya sekali lagi bilang, jangan malas baca teman-teman. Oke, itu dari saya. Dari saya, ada dua hal. Pertama, selamat menjadi mahasiswa entah dimanapun teman-teman berada, entah di kampus IPB Bogor maupun di kampus-kampus lain. Yang kedua, untuk bisa beradaptasi, bertahan di era disruption teknologi hari ini, perlu untuk meningkatkan kemumpunian di bidang kita masing-masing. Yang kedua, harus belajar punya koordinasi yang baik, punya etika yang baik, walaupun pintar, tapi kalau tidak beretika, kurang berguna. Yang paling penting, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Irena dan Kak Tulus yang memberikan closing statement. Nah, teman-teman, sebelum di akhir acara, saya akan juga memberikan sedikit kata-kata bahwa teman-teman saat ini mungkin sedang berkuliah online, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman tetap terus menggali ilmu teman-teman supaya memiliki hard skill maupun soft skill yang lebih baik lagi. Karena kita tahu hari ini di dunia pekerjaan kita sangat bersaing, maka kita terus perlu menggali kita di dalam dunia perkuliahan. Baiklah, izinkan saya untuk menutup acara pada sore hari ini. Mari kita berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, dan saya akan memimpin dengan kepercayaan Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas sore hari ini. Terima kasih atas rahmat-Mu, karena rahmat-Mu acara ini dapat terselenggara. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus memimpin kami supaya kami dapat mengejar soft skill kami maupun hard skill kami di dalam dunia perkuliahan. Jadikan kami sebagai anak-anak yang terus giat di dalam mencari ilmu kami, sehingga bisa berguna di masa depan kami. Kami juga berharap Tuhan terus tidak hanya berhenti sampai di acara webinar kali ini, tapi kiranya Tuhan juga merahmati di acara webinar yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, dengan selesainya doa pada sore hari ini, usai juga acara webinar kita pada sore hari ini. Saya Kurniawan dan dua pembicara, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada setiap teman-teman yang sudah bergabung di acara webinar pada sore hari ini. Kami juga minta maaf jika ada salah-salah dalam perkataan kami, dan semoga kita bisa bertemu di acara Short Course Trust yang akan diadakan tahun selanjutnya. Maaf ya. Sampai jumpa teman-teman. Sehat selalu, tetap menaati protokol, dan semangat pagi. Semangat pagi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Kalau pertanyaannya belum dijawab, boleh drop ke Instagram Trust Bogor 4 ya. Terima kasih Nanti dijawab. kakak-kakak. Ya, terima kasih Kak Budi. Bye-bye. Kak Iren. Terima kasih. Tadi kita Teman-teman. Sampai jumpa teman-teman.